bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami dengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami satukan hati kami, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Shalom. Ya, saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini ada satu tema yang sudah saya siapkan. Boleh LCD-nya ya. Inilah tema yang sudah saya siapkan, saudara. Ya, tanda seorang yang hidup dekat dengan Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Di dalam, kita akan baca dalam 1 Yohanes pas 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan yang keenam. Temanya adalah tanda atau bukti seorang yang hidup dekat dengan Tuhan, ya. Oke, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan yang keenam. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya baca ayat yang kelima dan saudara baca ayat yang keenam. Ya, boleh dibaca, dilihat ya di LCD-nya, boleh langsung. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang keenam. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita melakukan kebenaran. Ya, dikatakan Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada apa? Kegelapan. Dan firman Tuhan katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, ya, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, ya. Saudara, apakah tanda kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan? Yang pertama adalah hidup dalam terang. Katakan sama-sama 2, 3. Ya. Firman Tuhan katakan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita berbakti, beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, namun kita hidup dalam kegelapan. Firman Tuhan katakan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, ya. Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan harusnya membuat saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kegelapan itu adalah hidup dalam dosa, ya. Jadi semakin saudara hidup dekat dengan Tuhan, semakin kita hidup benar. Jadi orang yang benar, ya. Katakan sama-sama, saya mau jadi orang yang benar. Ya, jangan lagi hidup dalam dosa, ya. Jadi harusnya saudara, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan membawa saudara dan saya bukan hanya semakin dekat dengan Tuhan, tapi ada tandanya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan tentu dia hidup dalam kebenaran, ya. Saudara, dia tidak lagi hidup dalam dosa, ya, yang menguasai kita pada waktu kita masa-masa kebodohan kita, ya. Saudara, biarlah saudara dan saya hidup di dalam terang, ya. Hidup di dalam terang, ya. Coba next slide-nya. Hidup di dalam terang itu adalah hidup dalam kebenaran, ya, dalam kebaikan, keadilan, ya. Nah, saudara, kita akan baca dalam Efesus 5. Coba Efesus 5 ayat yang ke-8, ya. Efesus 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca di sini. Efesus 5 ayat yang ke-8. Baik, kita akan membaca bersama-sama Efesus 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, 8 dan 9. 2, 3.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita adalah kegelapan. Dulu kita sebagai anak-anak yang hidup dalam dosa, ya, sama dengan orang-orang dunia. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, ya, kita sekarang hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9, 23, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, ya. Jadi saudara, ada buahnya. Kalau saudara dan saya beribadah dekat dengan Tuhan, ada buahnya, ada tandanya. Tandanya hidup saudara semakin lama semakin baik, bukan semakin lama semakin tidak baik. Ya, itu tandanya. Karena apa? Karena Allah itu terang. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, tentu sifat Tuhan itu akan menyatu di dalam hati saudara dan saya. Ya, saudara, pergaulan itu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang pencuri, maka kita menjadi pencuri. Kalau kita bergaul dengan orang berzina, maka kita menjadi orang berzina. Kalau kita bergaul dengan setan kuasa kegelapan, maka saudara, kejahatanlah yang akan kita tuai. Ya, kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam perzinahan, kita hidup dalam kecemaran. Ya, jadi kalau saudara coba perhatikan, kalau kita mengalami masalah pergumulan, ada orang yang datang ke seorang dukun, ya, saudara, bukannya mereka mendapatkan solusi, malah diperkosa oleh dukun tersebut. Ya, kenapa? Karena dukun itu pasti punya roh cemar, kenajisan, ya. Nah, saudara dan saya, kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, tentunya kita ada buah yang kita hasilkan, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Amin. Ya, tentunya saudara dan saya hidupnya berubah. Ya, saudara, itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Allah adalah terang. Kalau Allah adalah terang, maka kita pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita pasti menjadi terang, ya. Nah, anak-anak terang itu adalah anak-anak yang hidup di dalam kebaikan, dikatakan di dalam kebenaran dan di dalam keadilan, ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, jika kita katakan, firman Tuhan katakan, ya, bahwa kita hidup dalam terang, ya, kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, namun kita masih hidup dalam dosa, maka kita adalah menipu diri sendiri. Ya, banyak orang ke gereja, tapi dosa jalan terus. Firman Tuhan katakan apa? Menipu diri sendiri. Ya, ada orang yang rajin ke gereja, bahkan dia melayani Tuhan, tapi masih mabok-mabokan, masih suka judi, saudara, ya, masih hidup dalam dosa, masih seperti itu, ya. Harusnya bukan seperti itu. Berarti ada yang salah dengan ibadah kita, ya. Ibadah harusnya mengubah kehidupan, ya. Nah, saudara dan saya, biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, semakin dekat dengan Tuhan. Membawa hidup kita kepada kekudusan, membawa hidup saudara dalam kebenaran. Ya, saudara, firman Tuhan katakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kita ini hidup di bawah kuasa si jahat. Ya, di mana dunia tempat kita berada adalah dunia yang cemar. Ya, coba saudara, saya seringkali menyelidiki saudara diri saya sendiri. Ya, saya katakan, Tuhan, kalau saya sebagai pendeta, sebagai gembala, ya, saja saya, ya, bisa, ya, tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang buruk, ya, saudara, yang tidak saya mau dalam hati, tiba-tiba itu muncul di dalam pikiran. Itu tandanya bukan dari saya, saudara, ya, itu dari kuasa iblis yang menebarkan benih. Itu benih si jahat, ya, pikiran-pikiran buruk, prasangka buruk, asumsi, pikiran cemar, pikiran-pikiran, segala pikiran jahat, saudara, itu bisa muncul di dalam pikiran saudara. Namun kita sebagai anak Tuhan, saudara, ada yang saudara
mengendalikan diri kita, yaitu roh yang di dalam kita. Amin. Ya, saudara, saya nggak percaya pikiran kita selamanya lempeng-lempeng semua. Betul apa enggak? Ya, karena peperangan kita yang paling luar biasa adalah dalam medan pikiran kita. Iblis nggak bisa serang apa yang dalam batin roh kita, nggak bisa. Tapi iblis bisa serang dalam pikiran kita, pikiran negatif, asumsi, pikiran buruk, saudara. Ya, saudara, segala macam pikiran cemar, pikiran jahat, segala macam pikiran itu boleh menyerang kita. Kenapa? Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya bilang ini peperangan yang sebenarnya ini seperti ini. Ya, jangan harap kita, saudara, hidup dalam dunia semua yang kita pikirkan semua yang baik. Gak mungkin. Ada pikiran-pikiran yang tidak berasal dari dalam diri kita, yang ditaburkan oleh iblis. Dikatakan, saudara, iblis menaburkan benih yang tidak, yang jahat, ya, itu benih ilalang. Sementara Tuhan menaburkan benih gandum, benih yang baik, ya. Nah, kemudian saudara, dua-duanya sama-sama tumbuh, baik benih ilalang maupun benih gandum, sama-sama tumbuh. Yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik, yang cemar tambah cemar, yang kudus tambah kudus. Betul apa enggak, saudara? Ini keadaan dunia kita saat ini. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya katakan ini peperangan yang sesungguhnya, ya. Dan kita harus perang dalam nama Yesus, ya. Saudara, kita tidak membiarkan, ya saudara, ya memang kita nggak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita, ya. Tetapi kita bisa melarang kalau burung itu bersarang di atas kepala kita, ya. Kita usir dia. Kenapa? Karena saudara, ya seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Ya, saudara, kita adalah anak-anak terang. Katakan sama-sama, saya adalah anak-anak terang. Kalau anak terang, pasti hidup dalam terang. Amin. Gak suka yang gelap-gelap. Ya, saudara, tidak suka yang gelap-gelap. Ya, kita hidup dalam terang. Ya, karena Allah adalah terang. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa kalau kita katakan kita hidup dalam terang, namun kita masih hidup dalam dosa. Apa artinya hidup dalam dosa? Terus menerus hidup dalam dosa. Ya, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, bisa jatuh saudara dan saya. Namun sebenarnya kita nggak suka itu dosa. Tapi karena kita masih darah dan daging, kita masih punya kelemahan, kita masih diproses, kita masih dibentuk, akhirnya kita emosi. Ya, saudara, dan kemudian emosi kita tanpa sadar kita ucapkan kata-kata yang sia-sia, kata kotor, kata binatang, saudara, segala macam yang jahat, cacian, saudara, semua. Bahkan kita bisa ada kebencian dalam hati, saudara. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita cepat sadar. Katakan sama-sama, cepat sadar. Ya, saudara, itu bedanya dengan orang dunia. Kalau orang dunia itu dikuasai, saudara. Ya, saudara, itulah benar firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk saya. Ya, tidak ada kita, saudara, yang benar-benar suci, tapi kita sedang disucikan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dikatakan, namun kita masih hidup dalam dosa, kita menipu diri sendiri. Ya, jadi saudara, artinya apa? Kita munafik. Ya, seakan-akan kita baik, tapi sebenarnya tidak. Ya, saudara, di gereja seperti malaikat, tetapi di luar, saudara, hidup kita amburadul. Ya. Nah, saudara, biarlah kita boleh berjuang hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau hidup dalam dosa, saudara, gak usah berjuang. Itu udah naluri dasar manusia. Kodrat manusia berdosa itu seperti itu. Kalau dibuat jahat, dia akan balas tambah jahat lagi, saudara. Itu kodrat manusiawi berdosa. Namun saudara dan saya, pada saat kita dijamah oleh Tuhan, saudara, benih ilahi itu sudah ada dalam hati kita. Maka saudara, ya benih itu sudah mulai bertumbuh. Sehingga pada saat kita mau membalas, kita ingat firman Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ya, kalahkan kejahatan dengan
kebaikan. Seperti siapa? Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Amin. Nah saudara, memang gak gampang, sakit buat daging kita. Namun saudara dan saya, kalau hidup kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya pasti disertai oleh Tuhan. Ya, saudara, siapa anak-anak terang? Coba angkat tangan. Anak terang yang mana? Nah, pasti kita hidup dalam terang. Tidak lagi hidup dalam dosa. Artinya apa? Tidak terus-menerus buat dosa. Amin. Saudara, ada perumpamaan firman Tuhan katakan bahwa anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Apa artinya? Artinya memang dia suka dosa. Walaupun babi udah kita mandiin, saudara, kita kasih bedak, kemudian kita kasih pita, bagus kan ya? Tapi kalau dia lihat kubangan gimana saudara? Langsung masuk ke kubangan. Betul apa enggak? Itu babi. Anjing juga sama. Kalau saudara punya anjing, kalau dia muntah, saudara, ya, saudara, kalau saudara diamin aja, itu muntahnya bisa dimakan lagi. Ya, itu perumpamaan. Artinya, saudara, bahwa kita tidak boleh kembali lagi dalam hidup dalam dosa. Amin. Ya, katakan, saya gak boleh kembali lagi dalam hidup saya yang lama. Amin. Gak boleh. Karena Tuhan bilang jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Artinya apa? Ada pertumbuhan, semakin hari semakin baik. Ya, karakter kita yang tadinya keras semakin hari semakin Tuhan lembutkan. Amin. Yang tadinya kita sombong setengah mati, saudara, Tuhan mulai, saudara, hancurkan setiap kesombongan kita, sehingga saudara dan saya semakin hari semakin merendah di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dikatakan kalau kita ya masih hidup dalam dosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ya, saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Ya, yang kedua. Oke. Ya, yang kedua apa? 2, 3. Ya, kembali lagi dalam 1 Yohanes. Tadi 1 Yohanes 1 ayat 5 dan yang ke-6. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca kembali dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, tadi tandanya apa saudara? Buktinya hidup dalam terang. Ya, hidup dalam kebenaran. Ya, ada buahnya. Saudara gak suka lagi akan dosa. Ya, kalaupun jatuh dalam dosa, cepat bertobat saudara. Amin. Ya, cepat minta ampun sama Tuhan dan menyesal. Ya, saudara, itulah sebabnya kita berjuang. Ya, saudara, minta kemampuan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, yang kedua adalah tanda kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah hidup rukun satu sama lain. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Coba sama-sama 2, 3. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dikatakan kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita pasti hidup rukun satu dengan yang lain. Katakan sama-sama, hidup rukun satu sama lain. Amin. Tidak boleh ada musuh-musuhan. Tidak boleh ada kebencian. Ya, apalagi nyimpan dendam. Ya, mustahil orang yang hidup dekat dengan Tuhan dia masih simpan dendam. Mustahil. Kenapa? Dia doa aja udah tutup mata, udah merasa tertuduh, saudara. Betul apa enggak? Betul. Ya, tertuduh dalam hati. Kamu mesti selesai dulu. Ya, kita mau lawan saudara, hati nurani kita nggak bisa. Semakin tersiksa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menyelesaikan dulu, saudara, persekutuan kita dengan orang lain, baru kita bersekutu dengan Tuhan.
Amin. Tuhan bilang apa? Kalau kamu taruh benci, taruh dendam, sedangkan kamu di hadapan kamu sedang sembah Tuhan, ya Tuhan bilang gini, selesaikan dulu, berdamai dulu dengan sesama, baru kamu sujud menyembah, berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara dan saya hiduplah rukun satu dengan yang lain. Amin. Amin. Terutama mulai dari rumah tangga kita. Gereja kuat kalau rumah tangga kita kuat. Amin. Karena apa, saudara? Kalau rumah tangga rukun, ya Tuhan bilang kita nggak usah minta berkat, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Nggak usah berdoa minta berkat, Tuhan akan memberkati saudara dan saya kalau ada kerukunan. Dan Tuhan katakan betapa indahnya kalau saudara seiman hidup dalam kerukunan. Amin, saudara. Kalau hidup rukun, walaupun hidup pas-pasan, itu enak. Kalau hidup gak rukun, biar kelimpahan, hati kita gak damai, gak enak, saudara. Betul apa enggak? Ya. Bukan karena uang, tetapi karena hati. Kalau hati kita damai, hati kita sukacita, walaupun berkatnya pas-pasan, ataupun seandainya kita kekurangan, saudara, itu indah. Kenapa? Kita nanggung bebannya ringan. Amin. Saya ngalami, kalau kita udah nanggung masalah ekonomi, ya, masalah-masalah kantor, masalah segala macam, ditambah lagi kita nggak rukun dalam rumah tangga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Saya mau tanya, beban kita semakin besar gak, saudara? Semakin berat gak? Semakin berat. Coba kalau sama-sama rukun, ya, suami istri gandengan tangan, berdoa sama-sama. Tuhan bilang 2-3 orang yang bersehati di dalam namaku, aku ada. Amin. Saudara mau hidup rukun di tempat ini, amin. Gak boleh saling nyalahin. Ya, mulai benahi diri sendiri. Coba lihat kiri kanan, gak boleh saling nyalahin lagi. Amin. Mulai benahi dari diri sendiri. Kalau saling nyalahin gak akan ada solusi. Tapi Tuhan, kadang-kadang kan gak selalu kita benar terus kan. Ya, ada saatnya istri kita lebih benar daripada kita. Belajar mendengar, saudara, bukan hanya mau didengar. Ya, saudara, itulah sifat orang yang rendah hati. Ya, saudara, kenapa kok Tuhan izinkan kita banyak penderitaan? Karena Tuhan mau proses hidup saudara supaya jadi manusia yang rendah hati. Yes, amin. Contohnya yang paling sederhana adalah mau mendengar. Amin. Ya, kalau orang egois kan pengennya didengerin terus kan. Yang kedua, merasa diri benar. Nah, saudara, ibadah itu harusnya mengubah hidup saudara dan saya. Indah gak kalau kita hidup rukun? Enak apa enggak? Walaupun ada pergumulan, saudara bisa nanggung. Ya, tapi kalau kita hidup berantem, saudara, walaupun berkatnya mungkin lebih, tetap aja hati itu gak enak. Karena sukacita itu bukan di luar, tapi sukacita itu di dalam hati. Ya, saudara, kalau ada damai, ada sukacita. Ya, nah saudara, kemarin minggu lalu saya firman Tuhan, tanda kedewasaan itu adalah selalu bersyukur. Siapa yang ingat temanya? Selalu bersyukur? Ya, ternyata setelah firman Tuhan itu disampaikan, ya, kami diuji, saudara. Ya, pergi ke puncak jam 3 sore kita berangkat, jam 12 malam sampai di vilanya Cipanas. Puji Tuhan. Ya, 2 mobil. Nah, mobil adik saya sedan, ya, dia masih di bawah, ya, saudara, di daerah masih Ciawi, ya, masih itu dia punya koplingnya itu
rusak aus, sehingga saudara dia nggak bisa jalan. Dipinggirin lah ke hotel situ ya, ada hotel. Dan di situ saudara, di hotel itu dicari montir jalanan, saudara, wah nembak semua harganya. Ya, kemudian Tuhan buka jalan, ada montir di hotel itu, ada buka juga montir, ya, ada bengkel. Nah, sudah disepakati harganya dan dikerjakannya besok pagi, ya, karena sudah malam. Nah, besok pagi sudah sepakat beli spare partnya di bawah, ya, di bawah. Mereka pergilah ke bawah beli spare part 1 set, ya. Nah, beli spare partnya, saudara, yang mendampingi saudara saya itu anaknya tukang montir. Rupanya saudara, setelah dikerjakan ada satu set, satu alat perlengkapan itu yang nggak pas. Jadi harus balik lagi, saudara. Balik lagi, harusnya selesai dikerjakan sekitar jam 9, selesai jam 12 atau jam 2 selesai. Rupanya mesti kembali lagi ke bawah tukar, saudara. Ya, akhirnya selesailah jam 4. Rupanya jam 4 rupanya di puncak itu tutup, saudara, one way, ya. Mulai jam 2 siang sampai jam 12 malam. Biasanya kalau one way berapa jam? 3 jam atau 4 jam. Ini one way-nya jam 2 siang sampai jam 12 malam. Saudara. Jadi jam 4 nunggulah sampai jam 12 malam. Udah selesai tapi nunggu sampai jam 12 malam. Puji Tuhan. Selalu bersyukur, saudara. Ya. Adik saya kan saya jemput. Jadi yang bisa ikut cuma adik saya. Jadi satu mobil ber9, yang mobil yang satu cuma 4 orang, saudara, sama anak 3 sama suaminya laki-laki. Jadi yang ikut cuma adik saya yang saya jemput, karena mobil nggak muat kan semua dan mesti ditunggu juga kan. Nah, saudara, adik saya udah nangis, saudara. Wah, nangis. Ya udah, kita kumpulin semua keluarga, ayo kita berdoa. Kita sedang diuji, saudara. Ujinya apa? Kesabaran. Saya bilang, kan tadi udah dengar khotbah kan? Iya, khotbahnya apa? Selalu bersyukur. Jadi ini selalu dia nginep di villa bawah yang melatih, saudara. Ya, dibilang, waduh, ya nggak nyaman, pada nggak bisa tidur di villa yang bawah, saudara. Tidurnya di dalam mobil semua. Ya, dia nunggu nggak bisa tidur. Ya, adik saya, ya, yang perempuan itu nangis. Saya bilang, kita bersyukur. Ayo kita berdoa sama-sama. Setelah doa sama-sama keluarga, ada kelegaan, saudara. Ya, udah mulai enteng. Nah, saudara, rupanya setelah jam 12 dibuka, ya, pada keesokan harinya jam 12 malam dibuka, sampai di Cipanas, saudara, jam berapa? Jam 5 pagi, saudara. Puji Tuhan. Saudara, semua diuji, ya. Nah, saudara, itu ujian. Ya, selalu kita pasti diuji. Ya, kuncinya adalah selalu bersyukur. Nah, lihat kiri kanan, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Saya udah bilang, kalau cara Tuhan semua pasti indah pada waktunya, pada akhirnya. Amin. Nah, harusnya saudara kita pulang itu hari Selasa, ya. Sedangkan hari Selasa jam 5 pagi suaminya dan anak-anaknya baru tiba di villa. Berarti setelah tiba langsung pulang lagi, gitu kan? Ya, karena apa? Ada salah satu anaknya masuk kantor, ya, saudara. Karena masuk kantor hari Rabu sudah mulai masuk kantor. Nah, puji Tuhan. Nah, namanya anak Tuhan selalu kan puji Tuhan, kan? Puji Tuhan, ya. Ada selalu yang bisa kita syukuri, ya. Nah, puji Tuhan, ya, ada jalan keluar, solusi. Ya, anaknya itu bisa work from home, ya. Jadi 1 hari work from home. Jadi bisa nikmatilah jam 5 dia tidur semua sampai jam 11, jam 10. Nah, kemudian mulai jalan-jalan sampai besok harinya masih ditambah lagi. Jadi harusnya pulangnya hari Selasa, ya. Jadi pulangnya hari Rabu, ya.
Nah, bisa nikmati 1,5 hari, puji Tuhan. Di situ saya lihat pada senang-senang semua, ya, saudara. Ya, semuanya happy. Amin. Ya, saudara, yang saudara lihat itu di Facebook, ya, foto-foto yang lagi kita happy itu endingnya, saudara. Saya nggak tayangin waktu nangis-nangisnya, saudara, tapi endingnya, ya. Nah, kan yang kita suka kan endingnya, betul apa enggak? Yang kita suka endingnya. Nah, dalam kita hidup dalam dunia, saudara, memang kita bergumul. Amin. Tapi yang saudara suka kan adalah endingnya, betul apa enggak? Hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Amin. Selama-lamanya, ya. Andai kata pun kita susah, itu hanya sementara. Katakan sama-sama, sementara. Ya, jadi saudara, kalau kita praktek firman Tuhan, memang iman kita diuji. Betul apa enggak? Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Betul apa enggak? Tuhan izinkan. Tapi itulah iman. Ada hal yang bisa kita syukuri. Umpamanya, waktu saya naik, saudara, hari Minggu sampai jam 12 malam, ya, itu di puncak, cuma 1,5 meter, berhenti lagi. 1,5 meter, berhenti lagi. Itu muatan 9 orang, saudara. Belum bareng-bareng. Nanjaknya luar biasa, saudara. Sampai sempat mati itu, saudara. Mesin, kenapa? Nggak kuat. Mati. Tapi saya dalam nama Yesus, saudara. Si pencet, saya tancap gas, ngegelitik lagi. Waduh, wah, di mana depan mobil, belakang mobil, dalam nama Yesus. Tenang, dalam nama Yesus. Bisa juga pelan, bisa juga akhirnya selamat sampai di villa, saudara. Amin. Ada yang kita syukuri, selamat. Amin. Ya, selamat. Pasti ada yang bisa kita syukuri. Walaupun tidak sempurna seperti yang kita harapkan, tapi selalu ada yang bisa kita syukuri. Amin. Nah, saudara mau praktek? Coba kiri kanan, praktek ya. Jadi saudara lihat endingnya, jangan lihat proses. Kalau lihat proses pasti nangis-nangis. Wajahnya pada saudara, baru kita diajar jangan bersungut-sungut dan nyalahin satu dengan yang lain. Betul apa enggak? Kalau lagi susah jangan bersungut-sungut dan jangan saling salahin satu dengan yang lain. Itu tambah berat, tambah beban. Kalau nggak tahu lagi, nggak ngerti, diam aja. Karena kata-kata kita itu bisa melemahin iman orang, bisa menguatkan. Kalau kita lagi lemah, lebih baik kita diam. Doa. Nah, kalau kita lagi kuat, boleh kasih support. Walaupun kita belum melihat, tapi kita punya iman. Amin. Nah, saudara, ini praktek. Nah, hidup ini juga saudara, sekarang kita lagi akan dipraktekkan hidup rukun satu sama lain. Katakan sama-sama 2, 3. Hidup satu sama lain. Ya, jangan ada yang musuh-musuhan. Coba lihat kiri kanan. Gak boleh ada yang musuh-musuhan. Amin. Kalau musuh-musuhan, jangan lama-lama. Katakan sama-sama, jangan lama-lama. Karena saya pengalaman, saudara. Waktu nikah dulu, sampai 2 hari nggak enak juga kita kan, kalau diem-diem. Gitu kan. Ya, tapi lama-lama ya, karena semuanya cuma gengsi kita. Ya, nah disitulah kita diajar untuk rendah hati. Amin. Sebab kalau lama-lama itu nggak enak di hati kita. Semua yang kita kerjain pasti serba salah, saudara. Soal ini, wah paling nggak enak, saudara. Ya, hidup rukun satu sama lain. Katakan sama-sama, hidup rukun satu sama lain. Amin. Nah, di gereja nggak boleh ada musuh-musuhan. Kalau di gereja musuhan, apalagi yang di luar, saudara, ya lebih parah. Nah, ini yang Tuhan bilang ya. Nah, hidup rukun satu sama lain. Jika kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya. Hal yang ketiga. Ayo, yang ketiga. Oh, belum. Nah, ini ya. 1 Yohanes
3 ayat peringatan. Coba baca. 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. seorang, kenapa dikatakan seorang pembunuh? Karena orang membunuh pasti awalnya didasari dari kebencian. Makanya Tuhan bilang cepet selesain. Jangan sampai nanti iblis bermain dalam perasaan kita dan akhirnya saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang merugikan diri kita sendiri, ya. Nah, dikatakan barang siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Terus, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ya. Jadi saudara nggak boleh ada kebencian. Bagaimana caranya? Harus mengampuni. Ya, katakan sama-sama, saya harus mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni saya. Ya. Nah, ini yang Tuhan bilang ya dalam hidup kita. Nah, yang ketiga. Oh, belum ya. Terus lagi slide-nya. Slide-nya. Ya. Coba dibaca. 2, 3. Jika kita hidup dalam terang, kita pasti hidup rukun satu sama lain. Sebaliknya, bila ada kebencian dalam hati kita terhadap sesama, maka kita masih hidup dalam kegelapan dan tidak mungkin kita diselamatkan. Jadi orang yang mati masih nyimpen dendam, selamat apa enggak? Enggak selamat. Ya, ada orang-orang yang saudara yang mati masih simpen dendam sampai saya mati. Waduh, itu orang pasti nggak selamat, ya. Karena itu Tuhan ajarkan kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Ya, baik. Yang ketiga, apakah tanda kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan? Yang ketiga, coba baca sama-sama 2, 3. Yuk, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Amin. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Oke ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa, artinya apa? Jujur. Artinya apa? Terbuka. Ya, kalau orang yang hidup dalam terang, anak-anak terang, pasti dia jujur dan terbuka. Terlebih di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Dia, saudara. Ya, semua telanjang di hadapannya, semua terbuka di hadapan Tuhan. Terus lagi slide-nya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bukti seorang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, hidupnya terbuka dan jujur. Artinya mengaku dosa. Katakan sama-sama, mengaku dosa. Jadi setiap kali buat dosa harus mengaku. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Itulah dosa yang disembunyikan. Ya, anak Tuhan gak boleh ada sembunyi-sembunyi dosa. Karena kita adalah terang. Kita adalah anak-anak terang. Ya, saudara, yang paling kita takutkan adalah pada saat masa penghakiman terakhir. Ya, nah coba saudara, Roma 2 ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Roma 2 ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Roma 2 ayat yang ke-16. Baik, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang apa? Yang tersembunyi di dalam mana? Dalam hati. Tuhan menghakimi. Ya. Apa yang dihakimi? Semua yang tersembunyi.
yang diumpetin. Di mana? Dalam hati. Hati kita, saudara. Tuhan bilang Tuhan akan hakimi. Bukan hanya perbuatan, tapi dosa yang kita sembunyikan. Ya, saudara, di hadapan Allah yang Maha Tahu kita nggak bisa bersembunyi. Ya, karena itu milikilah hati yang takut akan Tuhan. Ya, amin, saudara. Ya, kita adalah anak-anak terang. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, dan sebelumnya kita akan nyanyikan pujian. Saudara, ku tak dapat hidup tanpamu. Kita bangun berdiri. Hidup tanpamu.
tiada mana yang saudara akui segala kelemahan-kelemahanmu dan minta Tuhan bantu lagi segala kelemahan-kelemahanmu yang tidak sanggup kau ubah sendiri dengan kekuatanmu. Minta Roh Kudus jamah, minta Roh Kudus ubah hati, minta Roh Kudus menjelikan mata rohani kita agar kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa yang membelenggu hati dan pikiran kita. Tiada mana yang tiada mana yang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kami Tuhan, jamah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pulang dari tempat ini, hidup kami boleh diubah dengan hidup yang baru, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup rukun bersama satu dengan yang lain, hidup dalam keterbukaan dan kejujuran terlebih di hadapan Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatiku. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, pulanglah kau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara.